Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat, salam sukses dan salam bahagia untuk seluruh Sobat SR dan para pemirsa setia channel Sultan Rahmat Detektif Misteri Gaib dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan kami di channel ini. Kami akan terus berbagi pengetahuan tentang dunia metafisika. Sebelum para Sobat SR dan para pemirsa menyaksikan video kami ini, jangan lupa tetap like, komen, dan terus tetap tekan loncengnya agar kita semua tidak ketinggalan dengan video-video terbaru, dengan pengetahuan yang selalu kami share, yang selalu kami upload setiap minggunya 3-4 kali video. Dan ingat bahwa channel kami akan terus mencari kebenaran, bukan sekedar pembenaran. Kami akan terus buktikan dalil, bukan hanya sekedar berdalih. Dan pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini, kami akan lanjutkan pembahasan tentang pesugihan. Jadi memang membahas tentang pesugihan ini sangat populer di masyarakat kita, karena jenis-jenis pesugihan itu sangatlah banyak. Dan sore hari ini kami akan membahas tentang pesugihan uang. Dan pesugihan uang ini juga terdapat beberapa tipenya. Ada berbagai macam-macamnya. Ada pesugihan uang gaib, ada pesugihan penggandaan uang, ada pesugihan uang balik atau uang PP. Nah, yang akan kami bahas pada kesempatan sore hari ini adalah tentang pesugihan uang gaib. Para Sobat SR dan para pemirsa, sebagaimana sudah kita ketahui bersama bahwa pesugihan itu satu cara, satu metode untuk mendapatkan harta kekayaan dengan cara singkat, tapi melalui metode yang salah, karena melakukan perjanjian dengan bangsa jin yang diperantarai, yang diwasilahkan oleh seorang dukun atau juru kuncen. Nah, pesugihan uang gaib ini adalah cara untuk mendapatkan harta atau kekayaan melalui perantara seorang dukun, atau yang dikatakan konon orang pintar lah, yang dengan kita memberikan nomor rekening kita kepada sang dukun, kemudian secara otomatis nanti uang gaib itu akan ditransfer ke rekening kita yang diperantarai oleh dukun tersebut setelah melakukan beberapa ritual. Jadi menurut keyakinan mereka, menurut kepercayaan orang pintar tersebut, konon bahwa jenis pesugihan ini adalah jenis pesugihan putih yang tidak memakan korban tumbal. Jadi menurut keyakinan dan kepercayaan mereka, sang dukun ini, sang orang pintar ini mampu berkomunikasi dengan bangsa jin dan akan menolong, pertama, orang-orang yang hidupnya susah, kedua, orang yang dia mengalami bangkrut, punya usaha bangkrut, kemudian dia mau usaha lagi, dia tidak punya modal. Kemudian ada kondisi orang yang memang dia ingin berusaha, untuk memiliki usaha, dia tidak punya harta, atau bisa jadi dikatakan orang ini punya hutang yang sangat banyak. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti ini, sang paranormal, sang orang pintar itu, dia mampu memfasilitasi orang-orang yang datang kepadanya, pasien-pasien yang datang kepadanya, untuk diberikan dana gaib, uang gaib. Jadi menurutnya di alam gaib sana ada dana hibah yang akan diberikan kepada orang-orang yang tadi berkriteria punya hutang, miskin, susah, bangkrut, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya bagaimanakah hukum Islam menyoroti tentang persoalan ini? Dan benarkah ada pesugihan jenis pesugihan putih? Dan benarkah bahwa jenis pesugihan putih ini
tidak meminta dan tidak memakan korban tumbal kepada orang-orang yang melakukan ritual-ritual seperti ini. Kita akan bahas, kita akan kupas setelah berikut ini. Sobat SR dan seluruh para pemirsa setia channel Sultan Rahmat Detektif Misteri Gaib, berjumpa kembali dengan kami di channel ini, dan kami akan melanjutkan pembahasan materi tema tentang pesugihan uang gaib. Para sobat SR dan para pemirsa, biasanya setelah pasien mendatangi yang konon katanya orang pintar, yang memiliki kemampuan supranatural, atau yang lebih populer lah di masyarakat kita disebut dengan dukun, menjanjikan dana yang akan diterima oleh sang pasien, dana yang akan dihibahkan melalui rekening pribadinya. Biasanya sang pasien ini akan diminta mahar sejumlah uang. Kalau sang dukun menjanjikan akan mendapatkan dana hibah sebesar 100 sampai 500 juta, maka pasien yang datang kepadanya dia harus memberikan sejumlah uang 1 sampai 5 juta kepada sang dukun. Kalau pasien ini dijanjikan akan mendapatkan dana transferan uang gaib, maka sebesar 1 miliar sampai 10 miliar, maka mahar yang akan diberikan oleh pasien kepada sang dukun ini juga akan bertingkat jumlahnya, akan semakin besar. Jadi akan disepakati sesuai dengan perjanjian sang dukun kepada pasien yang datang ke rumahnya untuk diberikan dana hibah uang gaib tersebut. Para sobat SR dan para pemirsa, sebenarnya benarkah bahwa cara-cara seperti ini, yaitu pesugihan uang gaib, merupakan pesugihan jenis pesugihan putih yang tidak memakan korban tumbal jiwa kepada orang-orang yang melakukan pesugihan seperti ini? Sebenarnya di dalam dunia metafisika, yang namanya pesugihan adalah tetap pesugihan, karena biasanya sang dukun akan melakukan perjanjian, akan berkomunikasi dengan bangsa jin. Nah, yang namanya bangsa jin, dia itu tidak serta-merta memberikan sesuatu yang diminta oleh bangsa manusia secara gratis. Kalau ada seseorang meminta A, kemudian sang jin ini akan memberikan apa yang dia minta secara cuma-cuma, itu tidak berlaku. Yang namanya bangsa jin, ketika ada manusia meminta sesuatu di alamnya, biasanya bangsa jin ini akan meminta sesuatu juga timbal balik kepada bangsa manusia. Ya, mungkin saja dia tidak meminta korban tumbal jiwa, tapi pasti ada yang diminta. Entah itu minyak wangi, entah itu makanan jin itu sendiri, entah itu hewan, atau bisa jadi bahwa sebenarnya sang dukun dengan bangsa jin melakukan perjanjian yang tanpa diketahui oleh manusia, oleh pasien yang datang kepadanya, tanpa diketahui. Mungkin saja nanti suatu ketika anak Anda, keluarga Anda itu akan sakit, dan bisa jadi itu merupakan adalah tumbal yang di awal tadi Anda datang meminta dana uang gaib, kemudian itu diberikan tanpa Anda ketahui, ternyata itu adalah memakan korban jiwa yang tanpa Anda ketahui. Nah, kemudian bagaimana kemudian Islam mensikapi persoalan seperti ini? Dana-dana hasil dari kondisi seperti ini adalah uang yang masih bersifat syubhat, harta bersifat syubhat yang masih tidak jelas kehalalannya. Dan kita tahu dalam Islam yang namanya harta kekayaan yang tidak jelas, yang masih bersifat syubhat adalah merupakan harta yang berstatus hukumnya haram. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Perkara yang halal itu jelas, perkara yang haram itu jelas.
Di antara kedua urusan itu adalah perkara yang masih syubhat. Yang syubhat merupakan hukumnya adalah haram. Jadi tidak ada istilah pesugihan putih, tidak ada pesugihan yang tidak memakan korban jiwa tumbal dalam perjanjian tersebut. Itu pasti ada, itu pasti berlaku. Selamat sore, salam sehat, salam sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.